Anomali industri yang mengguncang Jakarta. Sebagai reporter yang telah bertahun-tahun meliput ajang pencarian bakat nasional, saya jarang menyaksikan pergeseran perhatian publik sedrastis yang terjadi pasca berakhirnya DA7. Secara teori industri, sorotan utama semestinya tertuju pada sang juara pertama. Namun Jakarta justru bergerak berlawanan arah. Nama April DA7 yang tersingkir di top 3 mendadak menjadi pusat gravitasi hiburan ibu kota. Spiatwa Vazia memantik percakapan publik, setiap kehadirannya memicu liputan besar. Fenomena ini terasa di luar nalar, karena terjadi secara organik tanpa paksaan promosi masif. Investigasi kami menemukan bahwa algoritma media sosial, tren pencarian Google, hingga minat stasiun televisi kini lebih didominasi oleh April dibandingkan pemegang trofi. Ini bukan sekadar sensasi sesaat, melainkan sinyal adanya koreksi alamiah dari publik. Jakarta seolah sedang memilih ulang idolanya, menempatkan April sebagai simbol kualitas yang dianggap lebih jujur. Sebuah anomali industri yang jarang terjadi dan menjadi alarm keras bagi sistem kompetisi hiburan nasional. Restu Sakral Rhoma Irama. Pusat dari seluruh fenomena ini bermuara pada satu nama besar, Rhoma Irama. Dalam dunia dangdut, restu sang raja bukanlah perkara biasa. Berdasarkan penelusuran kami di markas Soneta, April mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa, sebuah privilege yang bahkan tidak dimiliki banyak penyanyi mapan. Rhoma Irama tidak sekadar memuji, melainkan membimbing langsung April dalam teknik vokal, filosofi bermusik, hingga adab berkesenian. Dalam jurnalisme dangdut, status anak emas adalah legitimasi tertinggi, kasta yang tidak bisa dibeli dengan popularitas instan. Validasi ini mengangkat April dari status alumni ajang bakat menjadi figur pewaris nilai dangdut klasik. Setiap kali April berdiri di samping Rhoma Irama, aura panggungnya berubah. Publik tidak lagi melihatnya sebagai kontestan, melainkan sebagai penerus marwah dangdut bermartabat. Restu ini menjadi perisai moral sekaligus profesional yang membuat posisi April nyaris tak tersentuh oleh kompetitor lain. Nasib juara satu dalam bayangan. Investigasi kami juga menyoroti sisi lain yang tak kalah penting, nasib sang juara pertama. Di atas kertas, ia memegang mahkota dan legitimasi sistem. Namun di lapangan, realitas berkata lain. Data keterlibatan publik menunjukkan adanya penurunan signifikan terhadap konten sang juara jika dibandingkan dengan lonjakan popularitas April. Ini menciptakan ironi pahit dalam industri hiburan. Sementara juara pertama disibukkan dengan kewajiban kontraktual dan agenda administratif, perhatian publik justru tersedot ke narasi April dan Rhoma Irama. Beberapa promotor bahkan secara terbuka mengakui bahwa April lebih menjanjikan dari sisi magnet penonton. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran akan kutukan juara, di mana pemenang utama justru meredup lebih cepat. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin sang juara pertama hanya akan tercatat sebagai pemenang administratif, sementara sejarah mencatat nama lain sebagai ikon sejati. Koreksi alamiah publik. Dari kacamata jurnalisme hiburan, apa yang terjadi pada April adalah bentuk koreksi alamiah masyarakat. Publik kini semakin kritis dan tidak lagi sepenuhnya tunduk pada hasil voting televisi. Banyak penonton merasa bahwa kualitas musikalitas sejati tidak selalu tercermin dalam hasil akhir kompetisi. April menjadi simbol perlawanan halus terhadap sistem. Ia dipilih bukan oleh mekanisme, melainkan oleh hati nurani publik dan validasi legenda. Investigasi kami mencatat adanya jurang antara juara sistem dan juara rakyat. April berdiri di posisi kedua, didukung oleh kecintaan massa yang tulus. Koreksi ini memberi tekanan besar bagi stasiun televisi untuk mengevaluasi ulang format pencarian bakat. Fenomena April membuktikan bahwa legitimasi publik jauh lebih kuat daripada angka voting semata. Strategi misteri sang bintang. Keberhasilan April juga tidak lepas dari strategi branding yang sangat cerdas. Berbeda dengan artis lain yang mengekspos setiap aktivitasnya, April justru dibungkus dalam konsep star misteri. Investigasi kami menemukan bahwa setiap sesi latihan atau pertemuan di studio Soneta dijaga dengan kerahasiaan tinggi. Informasi dirilis secara bertahap, menciptakan rasa haus informasi yang luar biasa di kalangan penggemar. Strategi ini memposisikan April sebagai diva eksklusif, bukan artis instan. Kedekatannya dengan Rhoma Irama dikemas sebagai mandat sakral, bukan sekadar konten hiburan. Hasilnya, setiap kemunculan April selalu dinantikan dan memiliki bobot prestise tinggi. Ini menjadi pembeda utama dibandingkan sang juara pertama yang mungkin terlalu sering tampil, namun kehilangan aura eksklusivitas. Dampak ekonomi yang melejit. Dari sisi ekonomi, fenomena anak emas ini berdampak signifikan.
Berdasarkan data yang kami himpun dari promotor besar Jakarta, nilai tawar April kini melonjak drastis, bahkan melampaui harga pasar sang juara pertama. April dipandang sebagai investasi aman karena memiliki basis massa fanatik dan restu Raja Dangdut. Banyak kontrak jangka panjang justru mengantre di meja manajemennya. Fenomena ini menciptakan ketimpangan ekonomi di antara alumni DA7. April kini memiliki kekuatan finansial yang memungkinkannya memilih proyek-proyek elit yang menjaga citra dan kualitas. Dalam industri hiburan, kekuatan finansial adalah senjata utama untuk bertahan dan berkembang, dan April telah mengantonginya lebih cepat dari yang diperkirakan. Transformasi karakter di bawah Soneta. Di bawah asuhan Rhoma Irama, April mengalami transformasi karakter yang sangat nyata. Ia kini tampil lebih tenang, berwibawa, dan sangat selektif dalam berbicara. Sang maestro menunjukkan bahwa menjadi anak emas berarti memikul tanggung jawab besar untuk menjaga marwah dangdut. April menjauhi gimik murahan dan sensasi sesaat. Pilihan ini sangat strategis karena menciptakan segmentasi pasar yang lebih luas dan terhormat. April kini dipandang sebagai duta dangdut bermartabat, gelar tak resmi yang membuatnya dihormati para senior. Transformasi ini menjadi pembeda kuat antara April dan kompetitornya. Kekuatan besar dari Cirebon. Fenomena April juga diperkuat oleh dukungan besar dari tanah kelahirannya, Cirebon. Investigasi kami menemukan bahwa Bupati Imron Rosidi secara aktif memastikan April mendapatkan dukungan infrastruktur dan perlindungan karir. Sinergi antara restu legenda dan dukungan daerah menciptakan fondasi yang sangat kokoh. April tidak berdiri sendiri, ia membawa mandat dari sebuah daerah yang bangga. Dukungan ini menjadi penyeimbang kerasnya persaingan Jakarta dan memberi April rasa aman untuk terus melangkah maju tanpa bergantung sepenuhnya pada televisi nasional. Mahakarya Perdana yang dinanti. Publik kini menanti Mahakarya Perdana April di bawah Soneta. Aktivitas produksi di studio Soneta terpantau sangat intens dan perfeksionis. Lagu yang disiapkan disebut memiliki tingkat kesulitan tinggi dan dirancang untuk menunjukkan kualitas internasional. Setiap bocoran kecil menjadi berita besar. Banyak pihak memprediksi karya ini akan menjadi penanda era baru dangdut nasional. Jika prediksi ini terbukti, maka posisi April akan semakin tak tergoyahkan dan menjadi pembeda mutlak antara dirinya dan sang juara pertama. Dalam pengamatan lanjutan kami, terdapat satu dimensi penting yang belum banyak disadari publik, yaitu arah internasional yang sedang disiapkan untuk April DA7. Berdasarkan penelusuran reporter kami di lingkaran terdekat Soneta Group, Rhoma Irama tidak hanya memproyeksikan April sebagai bintang nasional, melainkan sebagai wajah dangdut Indonesia di panggung global. Ini terlihat dari pemilihan materi lagu, disiplin vokal yang diterapkan, hingga penekanan kuat pada artikulasi, karakter suara, dan pembawaan panggung yang universal. Sang Raja Dangdut dikenal sangat selektif dalam membawa musiknya ke luar negeri, dan fakta bahwa April masuk dalam skema ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Beberapa sumber industri menyebutkan bahwa April tengah dipersiapkan untuk tampil di forum-forum budaya internasional sebagai representasi dangdut bermartabat, bukan sekedar hiburan lokal. Dalam konteks ini, posisi sang juara pertama semakin tertinggal karena masih terikat pada kerangka domestik pasca kompetisi. April justru telah melompati fase tersebut dan masuk ke jalur diplomasi budaya. Jika rencana ini terrealisasi, maka sejarah akan mencatat April bukan hanya sebagai anak emas Rhoma Irama, tetapi sebagai duta dangdut Nusantara di mata dunia. Sebuah lompatan karir yang benar-benar di luar nalar industri konvensional dan semakin menegaskan bahwa proyek besar bernama Era April bukan sekadar wacana, melainkan agenda serius yang sedang dijalankan secara sistematis dan penuh perhitungan.